Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Fadila dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Silahkan simak video ibu sampai akhir. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, bagaimana adat istiadatnya, kemudian kebudayaannya, serta kondisi masyarakatnya. Nah, itu sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Oke, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, bagaimana sih strategi dakwah? Apa aja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Madinah? Nah, sebelumnya ibu akan menyampaikan mengenai hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, sebelumnya kaum muslim di Madinah itu sudah mengetahui mengenai kabar Rasulullah SAW akan pergi dari Mekah menuju ke Madinah. Bahkan setiap pagi mereka itu berbondong-bondong menuju Al-Harrah untuk menyambut kedatangan dari rombongan Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Hingga pada suatu hari mereka itu terpaksa pulang karena terlalu lama menunggu kedatangan Rasulullah. Ketika mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, nah, ada seorang laki Yahudi yang naik ke atap rumahnya. Kemudian dia itu melihat rombongan Rasulullah bersama para sahabatnya mengenakan pakaian putih. Nah, kedatangan Rasulullah di Madinah ini merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu dan merupakan hari yang istimewa bagi masyarakat Madinah. Dan pada saat itu semua kaum muslim di Madinah itu berkumpul menjadi satu untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Bahkan merupakan momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarah. Nah, sebelum Rasulullah SAW itu sampai di Madinah, beliau itu terlebih dahulu singgah di Kuba. Nah, di sana beliau singgah dan tinggal selama 4 hari. Di sana beliau membangun masjid Kuba dan mendirikan sholat di masjid tersebut. Nah, masjid Kuba ini merupakan masjid yang didirikan pertama kali oleh Rasulullah pada masa kenabiannya. Nah, tepat pada hari Jumat, Rasulullah itu bertolak ke Madinah dan sampai di Madinah setelah selesai sholat Jumat. Nah, pada hari itu merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madinah. Bahkan di jalan-jalan itu bergemuruh suara tahmid dan takdis yang dilantunkan oleh para putra dan putri Ansor. Nah, mereka itu melantunkan syair-syair sebagai ekspresi kebahagiaan untuk menyambut kedatangan Rasulullah beserta para sahabatnya. Nah, bagaimana sih syair-syairnya? Syairnya itu kurang lebih seperti ini. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lilwahida. Nah, kurang lebih seperti itu ya syairnya. Tentu saja anak-anak gak asing ya sama syair-syair itu tadi. Nah, syair itu tadi dilantunkan sebagai ungkapan kegembiraan untuk menyambut kedatangan rombongan Rasulullah beserta para sahabatnya. Nah, sekalipun orang-orang Ansor ini bukan orang yang berkecukupan atau bukan orang yang kaya raya, tetapi mereka itu selalu berharap rumahnya itu disinggahi oleh Rasulullah SAW.
Nah, itu tadi sekilas tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, masyarakat Madinah itu menyambut kedatangan Rasulullah SAW itu dengan sangat baik, bahkan diterima oleh para kaum Ansor. Nah, kemudian kita lanjut pada substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang dilakukan Rasulullah ketika berdakwah di Madinah? Oke, yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu membangun masjid. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Nah, beliau itu ikut serta dalam proses pembangunan Masjid Nabawi itu. Nah, di dalam masjid ini dakwah Rasulullah SAW itu mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan sholat berjamaah, kemudian pengenalan dan penanaman ibadah mahdhah, kemudian ada juga pengenalan mengenai muamalah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Nah, sehingga Masjid Nabawi ini difungsikan sebagai pusat kegiatan masyarakat Madinah. Dan yang seterusnya, Rasulullah itu juga membangun jalan di sekitar Masjid Nabawi, sehingga lama-kelamaan tempat itu atau di sekitar masjid itu menjadi pusat kota dan juga pemukiman. Rasulullah dan para umatnya itu juga membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan lembah satu dengan lembah yang lainnya, sehingga para masyarakat di lembah yang satu dengan yang lain itu bisa terjalin interaksi atau komunikasi dengan baik. Nah, pesatnya pembangunan di kota Madinah ini menyebabkan adanya migrasi dari tempat lain. Misalkan masyarakat dari luar kota Madinah itu berdatangan ke Madinah dengan tujuan berdagang, atau juga ada yang dengan tujuan lain. Keadaan yang demikian menyebabkan kota Madinah itu menjadi kota yang besar dan terbesar di Jazirah Arab, sehingga Muslim di Madinah itu berkembang menjadi masyarakat besar dan berkuasa. Kemudian hal itu tadi menimbulkan kecemburuan oleh para kelompok masyarakat Yahudi dan Nasrani. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Rasulullah itu membuat peraturan untuk menata masyarakat Madinah. Nah, kemudian langkah yang kedua yang dilakukan Rasulullah itu mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Nah, suku Aus dan Khazraj ini merupakan dua suku yang gak pernah rukun, atau mereka itu sering bertikai. Kemudian dua suku ini disatukan oleh Rasulullah untuk kemudian mereka itu melebur menjadi satu, yaitu menjadi kaum Ansor yang merupakan penolong hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah, seperti itu. Nah, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, di samping tadi Rasulullah sudah membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Nah, Rasulullah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor ini merupakan persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Nah, jadi mempersaudarakan dua kaum ini, kaum Muhajirin dan Ansor ini merupakan pengganti persaudaraan secara darah. Jadi mereka itu disaudarakan atas dasar agama untuk menjadikan suasana itu menjadi damai dan aman. Nah, kita lanjut ke poin 4, yaitu penanaman nilai-nilai moral. Nah, dari berbagai langkah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, beliau itu telah berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Nah, fenomena ini tidak lain merupakan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkat persahabatan mereka dengan Rasulullah SAW.
Nah, mereka itu selalu berkomitmen terhadap pengajaran, pendidikan, penyucian diri dan ajakan kepada perilaku yang lebih mulia. Kemudian Rasulullah SAW itu juga mengajarkan kepada mereka mengenai adab-adab berkasih sayang, adab-adab bersaudara, kemudian menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang terakhir yaitu membentuk tatanan masyarakat. Nah, Rasulullah SAW ini membentuk tatanan masyarakat dengan cara mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, kemudian dari Bani Nazir dan Bani Quraizah. Nah, 3 bani ini sudah kita pelajari ya di pertemuan yang sebelumnya. Nah, Rasulullah SAW itu membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah. Nah, perjanjian itu disebut dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini berisi kesepakatan-kesepakatan antara kaum Yahudi dengan kaum Muslim. Nah, untuk Piagam Madinah ini akan lebih jelas dan lebih detail lagi Ibu jelaskan di video yang berikutnya nanti. Nah, itu tadi yang udah kita pelajari mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Tadi ada 5 langkah. Ya, yang pertama ada membangun masjid, kemudian yang kedua ada mempersatukan suku Aus dan Khazraj, dan yang ketiga tadi ada mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, yang keempat penanaman nilai-nilai moral, dan yang kelima ada membentuk tatanan masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, sekian yang dapat Ibu Fadilah sampaikan pada video bahan ajar kali ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.